pas polisi menembak. Nah kasih begini kan tembak kalian. Oh, sempat ancam atau bagaimana? Nggak ada ancaman, langsung tembak. Di antara 3 korban, ya 1 sudah meninggal dunia. Kalau dia dari bekas lukanya di dahi. Kasus penembakan terhadap warga oleh oknum aparat kepolisian kembali terulang di Makassar. Kali ini peristiwa itu terjadi di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Minggu dini hari 30 Agustus 2020. Ironisnya, dari 3 warga yang menjadi korban, 1 diantaranya telah meninggal dunia akibat luka tembak di kepala. Dan beginilah detik-detik terjadinya peristiwa penembakan tersebut. Dalam rekaman CCTV, sekelompok orang terlihat saling serang dan beberapa kali terdengar suara tembakan. Terlihat juga dalam rekaman salah satu warga sempat tersungkur dan dibopong oleh warga lainnya. Kejadian ini berawal dari insiden antara 3 oknum anggota Polsek Ujung Tanah dengan beberapa oknum warga di lokasi kejadian. Dalam situasi itu, polisi yang sebelumnya hendak melakukan penyelidikan di lokasi sempat terlibat insiden kecil dengan beberapa oknum warga sampai situasi makin tak terkendali. Hingga akhirnya gabungan personel bantuan dari Polsek Ujung Tanah dan Polres Pelabuhan tiba di lokasi. Dalam situasi inilah insiden penembakan itu terjadi. Menurut warga, polisi sempat menembak secara serampangan. Hingga akhirnya 3 orang dari warga tertembak di lokasi. Diketahui 3 korban tersebut adalah Iqbal, 22 tahun, dan Amar Ma'ruf, 18 tahun. Kedua warga ini mendapat luka tembak pada bagian kaki. Sementara 1 korban lainnya, Anjas, 23 tahun, mendapat luka tembak pada bagian kepala. Dengar itu yang pas polisi menembak, makanya saya keluar. Tiba-tiba saya keluar, saya lihat itu polisi. Tapi saya cueki saja, enggak. Saya urus itu, saya urus. Baru setelah itu banyak warga ngumpul itu. Tiba-tiba warga sama polisi itu baku serang. Akhirnya saya yang mendapatkan juga ini. Pulang dari rumah tuh keluar, belum sampai di ujung lorong ada yang sudah berteriak paluka, baru saya ikut mengejar. Sampai di lorong udah cukup 3 menit. Saya keluar dia di jalan raya. Kuliah ini situasinya, padahal itu yang pelaku yang tembak ada di ujungnya Barukang 1. Terpaksa nak kasih begini kan tembak tembak kalian. Oh, sempat ancam atau bagaimana? Tidak ada ancaman, langsung tembak. Kaki di? Iya. Dan dengan ada ancaman saya pajak mundur. Di Barukang 2 Kak, ujung Barukang 2 jalan raya. Baru itu yang baju putih polisi ada di penjual di ujung Barukang 1. Itu pistolnya, senjatanya senjata apa? Panjang. Laras panjang. Oh iya. Saya pakai kasih begini, ndak siapa kak lari itu karena tak kalah makai kan. Kalau yang itu yang di kepalanya tadi tahu tuh. Beda TKP. Beda TKP. Iya. Dia di mana dia? Dia di dalam Barukang 2. Barukang 2. Saya di luar ujungnya jalan raya. Tapi ini tidak tahu penyebabnya apa. Iya. Kenapa bisa begitu? Tahu Bu, saya belum tahu juga penyebab, bilang apa kasih begini. Meski memiliki versi sedikit berbeda, aparat kepolisian tak menampik terkait peristiwa penembakan tersebut. Saat ini Polda Sulsel masih melakukan pendalaman terkait kasus ini. Beberapa oknum anggota yang diduga sebagai pelaku penembakan juga telah menjalani pemeriksaan di Mako Polda Sulsel. Jadi sementara ini kita lagi dalami peran daripada anggota yang melakukan penembakan.
ketika menyelamatkan salah satu anggota yang terkurung ketika melakukan penyidikan masalah pengeroyokan. Nah, ini masih kita dalami, sementara masih diperiksa di Polda. Jadi ketika anggota masuk melakukan penyidikan, terus mau mencari identitas korban dan alamat identitas daripada pelaku dan alamatnya, tiba-tiba bertemu dengan sekelompok pemuda, kemudian menanyakan dari mana. Kata anggota, saya anggota sini, terus diminta tunjukkan KTA-nya. Nah, maka ketika tunjukkan KTA-nya, tiba-tiba anggota ini dipukul dari belakang. Nah, ini pengakuan daripada anggota. Terus ada salah satu pemuda yang berteriak pencuri, sehingga anggota ini lari karena masyarakat kan masih ramai pada saat itu. Akhirnya masyarakat ngejar. Nah, maka ketika dikejar, anggota ini tersudut, tembak. Kebetulan ada anggota patroli yang mengawasi perang kelompok, ada saat di dekat TKP, maka menyelamatkan anggota yang terkurung itu. Para korban yang terkena tembakannya, apakah mereka salah satu dari yang diminta ditanya oleh kepolisian atau mereka masyarakat yang tiba-tiba muncul? Ya, masyarakat yang ikut mengejar karena dibilang ada pencuri. Karena masyarakat juga kita tanya korban, ya saya tidak tahu Pak, katanya pencuri. Ternyata yang dibilang pencuri adalah anggota. Itu tadi pengakuan salah satu korban yang kena luka tembak. Ya, sementara ini masih ada pendalaman di Polda, ya peran daripada anggota masing-masing. Ya, ini seluruh anggota yang hadir kemarin malam pada saat kegiatan penyelamatan anggota yang disandra pada saat itu, ini diminta keterangan semua oleh Polda. Ada luka atau bagaimana? Untuk anggota yang disandra luka, ada lukanya, ya itu karena pas dikeroyok, gitu kan. Nah, tapi apalagi lukanya alhamdulillah tidak mengakibatkan luka yang fatal. Komunikasi dengan masyarakat saat ini bagaimana Pak? Ya, sementara ini kita lakukan pendekatan terus kepada masyarakat, jangan terprovokasi, dan kita sudah digaransi tadi oleh Bapak Kapolda langsung bahwasanya ini penyidikan transparan dan akan betul-betul ditindak. Memang kalau ada anggota yang melakukan kelalaian ataupun kesengajaan dalam melakukan kegiatan kepolisian. Pasca kejadian, situasi warga di Jalan Barukang belum begitu kondusif. Situasi bahkan sempat kembali menegang pasca Anjas, satu dari korban penembakan, dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif. Warga juga sempat melakukan aksi demonstrasi di Polsek Ujung Pana dan Rumah Sakit Bayangkara untuk menuntut pertanggungjawaban. Diketahui korban Anjas menghembuskan nafas terakhir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelum disemayamkan di rumah duka, korban terlebih dahulu menjalani swab tes dan otopsi untuk kepentingan penyelidikan. Hingga saat ini, jajaran Polda Sulsel masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus ini. Total Divisi Propam Polda Sulsel telah memeriksa 6 oknum anggota perihal peristiwa tersebut.